Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem Simpus terpadu. Pertama-tama saya ingin mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sebagai koordinator. Nama saya Dharma Darwaji dengan NIM 2401530021 dan teman saya sebelah kiri saya Ananda Ketar Budiono dengan NIM 2401530002. Dan saya Muhammad Andika Saputra dengan NIM 2401530024. Yang pertama itu adalah evaluasi sistem lama. Yang pertama itu sistem lama dengan berbasis desktop offline hanya tertanam di satu komputer admin lokal sejak 2015. Yang kedua, ruang lingkup yang terbatas. Operasional sepenuhnya mengandalkan area fisik dan kehadiran langsung. Yang ketiga adalah sirkulasi manual, formulir kertas, kartu fisik, dan label punggung buku konvensional. Yang keempat adalah tanpa jaringan cloud, rentan lumpuh total tanpa adanya pencadangan backup. Yang keempat, tanpa jaringan cloud, rentan lumpuh total tanpa adanya pencadangan atau backup. Yang selanjutnya adalah inti permasalahan operasional. Yang pertama itu adalah human error atau dan akurasi. Rentan salah catat manual dan kekeliruan hitung denda. Yang kedua adalah pencarian lambat. Pustakawan harus membongkar spreadsheet atau laci katalog fisik. Yang ketiga adalah blind spot ketersediaan. Tidak ada akses real-time status rak bagi anggota. Yang keempat adalah duplikasi data. Informasi ganda memicu lambatnya pembuatan laporan manajemen. Yang keempat adalah solusi transformasi Simpus terpadu. Di bagian sebelah kiri ada otomatisasi penuh, yaitu mengubah alur kerja manual menjadi sistem komputer berbasis barcode atau scanner. Yang di bawahnya adalah akses real time, yaitu transparansi status rak dan transaksi OPAC bagi anggota. Di bagian sebelah kanan ada database terintegrasi, yaitu bebas duplikasi dengan jaminan keamanan data dan aset. Di bawahnya ada dashboard manajemen, visualisasi analitik otomatis untuk keputusan strategis pimpinan. Yang selanjutnya kebutuhan sistem utama. Di bagian sistem utama ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional layanan dan kebutuhan non-fungsional kinerja. Di dalam kebutuhan fungsional layanan ada beberapa kategori, yaitu manajemen master, dan di dalam kebutuhan fungsional layanan ada beberapa kategori, yaitu manajemen master data buku, yaitu input, edit, dan hapus. Di bawahnya ada otomatisasi sirkulasi, yaitu peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Di bawahnya lagi ada OPAC canggih, yaitu pencarian real time, filter, dan riwayat. Di sebelahnya pun ada manajemen master data anggota, yaitu registrasi, status, dan riwayat. Di bawahnya adalah penghitungan denda dan validasi denda otomatis. Di bawahnya laporan dan dashboard manajerial, yaitu statistik sirkulasi, denda, dan inventaris. Yang selanjutnya di dalam bagian kebutuhan non-fungsional kinerja ada beberapa kategori juga. Di bagian kebutuhan non-fungsional kinerja ada beberapa kategori. Yang pertama ada kecepatan. Di dalamnya itu ada hasil pencarian harus tampil kurang dari 3 detik. Yang bawahnya keamanan tinggi, autentikasi bertingkat, inskripsi data. Di bawahnya lagi ada ketersediaan dan stabilitas, yaitu uptime lebih dari 99,9%, backup berkala, dan tanpa downtime. Yang terakhir adalah skalabilitas, yaitu mampu menampung lonjakan data di masa depan tanpa lag. Selanjutnya ada kebutuhan dan pemetaan data. Master data buku, ISBN, varchar, kode buku varchar,
judul, penulis, penerbit, tahun, kategori, stok, INT, lokasi, rak. Kemudian ada master data anggota, isinya adalah ID anggota, varchar, nama lengkap, nick, alamat, email, nomor telepon, status keanggotaan, aktif atau nonaktif, tanggal daftar. Kemudian ada data transaksi, ID transaksi, varchar, ID anggota, ISBN, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, status dipinjam, kembali, terlambat, dan denda. Kemudian ada data kebutuhan sistem, data konfigurasi, parameter sistem, aturan denda, log audit, aktivitas pengguna, perubahan data, backup, dan restore data. Kemudian ada data dashboard, yaitu output, statistik, peminjaman harian, bulanan, buku terpopuler, anggota paling aktif, total denda dibayar, total denda tentang desimal. Tes dan validasi otomatis. Yang pertama ada super administrator, akses penuh, kelola master data, hak akses dan pelaporan pusat. Kemudian ada pustakawan, hak akses, sirkulasi, harian, pinjam, kembali, dan denda. Kemudian ada anggota, hak akses, lihat, atau viewer untuk OPAC dan riwayat transaksi pribadi. Validasi real time otomatis, sistem langsung memblokir transaksi jika kartu mati, buku habis, atau denda menunggak. Kemudian ada use case diagram peminjaman, detail use case, aktor terlibat, anggota, pemohon, dan pustakawan, operator sistem. Pemicu trigger, anggota membawa buku dan kartu ke meja sirkulasi. Proses utama, validasi ID dan ketersediaan buku secara sistem. Hasil akhir atau output, sistem mencatat tanggal, waktu, dan mengubah status buku menjadi dipinjam. Kemudian ada activity diagram, alur transaksi. Langkah pertama, pustakawan melakukan scan ID anggota dan kode barcode buku. Langkah kedua, decision. Sistem otomatis mengecek kelayakan data dan status. Kemudian ada langkah ketiga A, valid, sistem menyimpan transaksi dan update status buku. Langkah keempat, konfirmasi peminjaman sukses diberikan kepada anggota. Ada juga langkah 3B, yaitu invalid, sistem menghentikan alur dan menampilkan pesan error. Kemudian ada kelas diagram, objek dan operasi. Ada kelas anggota, menyimpan atribut identitas, plus cek status. Kemudian ada kelas buku, menyimpan atribut koleksi, plus update status. Kelas transaksi penghubung, mengelola logika sirkulasi, plus hitung jatuh tempo. Kardinalitas atau relasi, satu anggota dan satu buku dapat terikat pada banyak bintang riwayat transaksi. Lalu selanjutnya ada sequence diagram, yaitu interaksi objek. Yang pertama itu adalah form peminjaman. Nah, itu menjelaskan tentang antarmuka yang menerima input perintah, yaitu input data pinjam. Yang kedua ada controller transaksi, yaitu adalah otak sistem yang memproses logika komunikasi antar data. Yang ketiga ada cek entitas, yaitu proses verifikasi isyarat pinjam ke kelas anggota dan buku. Keempat ada database eksekusi, yaitu adalah penyimpanan permanen, yaitu simpan data yang memicu struct digital. Lalu selanjutnya ada state diagram, yaitu siklus hidup buku. Saat status buku tersedia, maka kondisi yaitu default, buku siap dipinjam dan terlihat di OPAC. Jika status buku tidak tersedia, maka data tersebut diisolasi dari sistem akibat insiden, mau itu dari hilang, rusak, ataupun karantina. Lalu saat status buku dipinjam, maka data buku yang terikat pada ID transaksi aktif, OPAC menampilkan estimasi kembali. Lalu selanjutnya ada siklus berulang, yaitu otomatis kembali ke status tersedia saat transaksi pengembalian selesai diproses. Lalu selanjutnya ada konsep UI UX, yaitu form dan output transaksi. Untuk antarmuka input atau form, yaitu UI bersih dan intuitif yang dirancang dengan tata letak yang jelas, berpusat pada integrasi pemindai barcode atau QR code untuk mempercepat proses peminjaman. Lalu ada otomatisasi data atau autofill.
Semua data seperti nama, foto, dan detail buku akan terisi secara otomatis dan instan segera setelah barcode ID atau buku dipindai, meminimalkan input manual. Selanjutnya ada antarmuka output atau stroke, yaitu cetak digital instan sebagai bukti transaksi yang sah, dilengkapi penanda batas waktu pengembalian yang jelas, dan menggantikan stempel basah tradisional. Dan yang terakhir ada navigasi ergonomis, yaitu tata letak menu dan tombol yang dirancang dengan pendekatan pengguna sentris untuk memastikan alur kerja yang efisien dan meminimalisir jumlah klik yang diperlukan. Oke, selanjutnya adalah konsep UI UX untuk bagian dashboard manajemen. Nah, di MetriCard ini terdapat tabel serta keterangannya. Di sini terdapat volume antara 0 sampai 2000 total koleksi buku, serta range waktu dari bulan Januari sampai Juni. Nah, pada bulan tersebut total koleksi telah mencapai 15.420 dengan peminjam aktif yaitu 3.150, buku yang terlambat dikembalikan yaitu 450, dan menjadikan rasio sirkulasinya yaitu adalah 85%. Yang terakhir adalah kesimpulan tentang benturan sistem. Tantangan pada sistem lama yaitu ada pada penyimpanan data yang berisiko dan terfragmentasi. Lalu ada proses sirkulasi manual yang tidak efisien. Selanjutnya ada ketergantungan pada penghitungan manual yang rawan kesalahan. Dan yang terakhir ada pelaporan dan rekapitulasi yang memakan waktu. Selanjutnya ada solusi pada Simpus terpadu, yaitu ada keamanan dan keandalan infrastruktur cloud sentral, layanan mandiri yang cepat dan instan, otomatisasi dan validasi sistem yang 100% akurat, dan dashboard analitik real time untuk kawasan strategis. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.